Baik, perkenalkan nama saya Christian Leonard dari Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantaraan, program studi S1 Teknik Dirgantara, kelas Charlie, NIT 1903020886. Saya akan melakukan presentasi microcontroller mengenai simulasinya. Tapi sebelumnya eh, kita kembali dulu ke proposal yang sudah saya buat. Ini mengenai sistem anti tabrak. Supaya lebih jelas melihat simulasinya nanti, maka kita perhatikan dulu diagram blok yang ada di layar Anda. Jadi, sistem anti tabrak ini nantinya akan bekerja dengan bantuan sensor jarak sebagai input, kemudian diproses melalui microcontroller, kemudian nanti menghasilkan output berupa informasi jarak melalui LCD dan aktuator, yaitu motor yang nantinya akan menggerakkan brake system, baik itu tuas ataupun itu berupa eh, kabel rem seperti itu ya. Jadi kenapa saya memilih sistem anti tabrak? Karena jika seseorang ingin memarkirkan mobilnya, contohnya kendaraan mobil, agar tidak terjadinya tabrakan karena tidak mengetahui jarak antara kendaraan dan tembok yang ada di parkiran. Seperti itu. Langsung saja kita buka di aplikasi simulasinya. Saya buat agak sedikit ke tengah. Oke, jadi ini adalah sensor jarak, di mana sensor jarak ini nantinya akan membantu kita mengetahui jarak antara kendaraan kita dengan tembok atau benda-benda asing yang ada di parkiran. Seperti itu ya. Jadi di sini udah ada pengaturnya untuk jarak. Ini semakin tinggi berarti semakin jauh ya. Seperti itu. Dan kemudian ini adalah motor. Nantinya sensor jarak ini akan diproses di dalam microcontroller. Kemudian nanti outputnya berupa peringatan di LCD indikator, baik itu berupa jaraknya, keterangan jarak, kemudian keterangan awas tabrakan. Kemudian pada perintahnya nanti saya akan membuat dalam program di mana pada saat jaraknya sudah sama dengan 100 cm atau kurang dari 100 cm, maka akan muncul tulisan awas tabrakan, kemudian motor akan berputar. Gunanya motor berputar di sini adalah untuk menggerakkan tuas ataupun menggerakkan kabel rem, di mana nantinya akan uh, menggerakkan brake system, di mana pada saat mobil atau kendaraan sudah mencapai jarak 100 cm, maka akan berhenti sendiri uh, dengan bantuan motor ini tadi. Kita coba. Sekarang jaraknya di posisi, kita coba run ya. Sudah di run, jaraknya sedang di 122 cm. Kita akan kurangi jaraknya, artinya akan semakin dekat ya posisi kendaraan dengan tembok. Kita coba kurangi sampai posisi 100. Karena posisi 100 nanti motornya akan berputar dengan derajat yang ditentukan. Ya, sambil diperhatikan motornya pada posisi 100 cm, motor berputar. Kemudian muncul indikator awas tabrakan. Kemudian pertanyaannya, pada saat
eh, kendaraan dalam keadaan di brake atau di rem, inilah guna dari tombol release ini. Untuk release brake. Eh, kita lihat di diagram blok, release brake button. Jadi ini dipencet. Ketika ini dipencet, maka motor akan berputar ke posisinya semula sehingga brake-nya terlepas. Barulah kendaraan bisa digerakkan atau dijauhkan kembali. Dan pada saat button ini dipencet, maka peringatan awas tabrakan ini tetap ada. Kenapa demikian? Karena ini juga memberikan peringatan bahwa sistem ini, button release ini masih terpencet. Ketika dilepas, awas tabrakannya hilang nanti. Seperti itu. Ya, sudah hilang. Kita coba ulangi lagi ke 100 ya, posisi 100 atau kurang dari 100. Perhatikan motornya. Motor akan berputar. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja masuk ke codingan, ke program. Di sini karena kita menggunakan servo, motor servo, maka menggunakan library servo.h. Kemudian liquid crystal karena kita menggunakan library ini karena kita menggunakan LCD indikator ini. LCD yang kita pakai ini sekarang adalah LCD 1612 ya. Sini kita lihat. Bentar. Oke. Masuk ke codingan. Jadi ini adalah pin-pin yang digunakan pada LCD. Pin-pin ini disambungkan ke pin-pin yang ada di sini disambungkan ke microcontroller. Ini adalah pin LCD, kemudian menggunakan servo untuk nantinya kita mengontrol servonya. Kemudian kita masukkan pin-pin dari sensor suara ini tadi, sensor jarak maksud saya. Sensor jarak ini menggunakan uh, ultrasonic ya, di mana nantinya trigger pin ini akan sebagai output dan echo pin sebagai input, di mana dia akan memancarkan suara ultrasonik, kemudian menangkapnya kembali, kemudian dikalkulasikan sehingga mendapatkan distance atau jarak. Kemudian di sini juga saya tidak lupa tadi menginputkan pin dari button BTN ini button ya, yang ini tadi button release. Kemudian kita masuk ke LCD set cursor 0.0 untuk keterangan jarak, sehingga dia nanti munculnya di atas ini 0.0 berarti di kolom 1 baris 1, kolom pertama baris pertama dia munculnya dari sini, jarak kemudian dengan satuan cm. Kemudian kita masukkan perintah ya. Ketika jarak kurang atau sama dengan 100, maka LCD set cursor 0.1, di mana nanti posisinya ada di bawah sini seperti tadi, akan muncul LCD print awas tabrakan. Ini muncul ya, ada di 0.1. Artinya di kolom pertama baris kedua di bawahnya.
Kemudian pada saat yang sama my servo write 15. 15 ini adalah degree-nya atau derajat putaran dari motor ini tadi. Dia menunjukkan 15 derajat. Jadi ini 90, ini 15. Bisa disesuaikan nantinya semuanya ini. Kemudian jika tombol 1 sama dengan 1 atau artinya tombol 1 ini tadi pin tombol 1 digital red pin WTM 1 atau button itu tadi sama dengan 1 atau on, jadi servonya akan mengarah ke 90 derajat dan akan melakukan rilis jika ditekan. Kemudian else if distance lebih dari 100, LCD set cursor akan menampilkan kosong. Saya menggunakan spasi ya. Jadi nanti pada saat dia posisi lebih dari 100, maka akan kosong di sini. Seperti itu. Dan my servo right 90 derajat. Artinya brake akan rilis pada saat posisi 100 cm lebih. Seperti itu cara kerjanya. Baik, itu kurang lebih dari saya mengenai penjelasan simulasi sistem anti tabrak yang saya buat. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.